Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C, salam semangat. Sehat selalu buat anak-anak semua. Alhamdulillah, di hari ini kita kembali belajar tentang sejarah Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar online di rumah. Yuk sama-sama kita simak lagi pembelajaran sejarah Islam, pembelajaran pada saat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang terakhir. Anak-anak, di minggu yang kemarin kita masih mempelajari tentang masyarakat Arab pra-Islam, yaitu keadaan alamnya. Siapa ya yang masih ingat kemarin keadaan alam di Jazirah Arab seperti apa? Ya, Jazirah Arab itu terkenal dengan padang pasirnya yang sangat tandus. Dan kalaupun ada di sana itu disebut juga dengan oasis. Siapa yang masih ingat apa itu oasis? Ya, oasis adalah sumber mata air. Di mana ada oasis, pasti ada manusia atau tumbuh-tumbuhan yang hidup dengan subur. Oh ya, anak-anak, mari kita pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Mari sama-sama kita simak apa saja yang terjadi pada zaman dahulu sebelum datangnya Islam dan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Anak-anak, yuk kita belum memulai pelajaran, kita lihat apa kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah mengetahui keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Indikator pencapaian kompetensi, anak-anak atau siswa mampu menjelaskan tentang kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum kita melihat materi atau penjelasan Ibu, yuk sama-sama kita membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu mengikuti ajaran tauhid atau hanif, yang artinya yang benar atau yang lurus. Nah, jadi pada zaman dahulu itu ada agamanya, tapi belum disebut dengan Islam. Masih disebut dengan ajaran tauhid atau hanif, yang artinya benar dan lurus. Agama ini dibawa atau diterima atau diberikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kepada umat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, peninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam selain ajaran tauhidnya, ada lagi loh nak. Apa itu Ibu? Yaitu adalah sumur atau air zam-zam. Dikisahkan Nabi Ismail alaihissalam zaman dahulu di kota Mekah itu, beliau atau Nabi Ismail ini mengeluarkan air zam-zam dari kakinya yang dihentak-hentakan dan yang berada di kota Mekah. Dan kota Mekah ini, mengingat kembali pelajaran kemarin, didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan juga peninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah, yaitu Ka'bah. Yuk sama-sama kita lihat gambar berikut ini.
Baik anak-anak, lihat gambar di samping ilustrasi bahwa ada Nabi Ismail alaihissalam dan ibundanya Siti Hajar yang terkaget melihat Nabi Ismail alaihissalam di dekatnya ada air. Kenapa? Karena memang di sana itu di kota Mekah itu eh, daerahnya itu padang pasir yang sangat tandus. Namun alangkah kagetnya Siti Hajar, di dekat Nabi Ismail itu ada mata air. Maka mata air tersebut disebut sampai sekarang dengan air Zam-Zam. Anak-anak bisa lihat ada kota Mekah, ada juga sumur Zam-Zam yang dahulu. Dan juga kalian bisa lihat sumur Zam-Zam yang sekarang. Simak baik-baik gambarnya di kota Mekah. Anak-anak, lanjut ke materi selanjutnya. Zaman dahulu kala, di zaman sebelum datangnya Islam, mereka atau orang-orang Arab di kota Mekah itu sangat terkenal dengan bangsa Arab jahiliyah. Jahiliyah itu apa artinya? Bodoh atau bangsa Arab yang bodoh. Kok bisa sih Bu dikatakan bodoh? Iya, kenapa? Mereka tidak bodoh dari perdagangan. Mereka tidak bodoh dari akal. Tapi mereka bodoh dari apa? Keimanan dan akhlaknya. Ya Nana, bangsa Arab jahiliyah disebut juga bodoh atau kebodohan. Jahiliyah itu artinya kebodohan, zaman kebodohan. Kebodohan dari apa? Dari iman dan akhlak. Kenapa? Karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusiaan. Kok bisa sih Bu? Seperti apa contohnya? Yuk kita lihat, kita sama-sama buktikan. Apa kebiasaan buruk masyarakat Arab pra-Islam? Nah, anak-anak, apa sih kebodohan yang mereka lakukan? Kebodohannya seperti apa? Menyembah berhala. Mereka menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Patung-patung itu bisa menyerupai siapa saja yang mereka mau, lalu mereka sembah. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam, pada saat Nabi Ismail alaihissalam, masih bagus itu agama tauhidnya. Ketika meninggallah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mulailah mereka goyang kembali dengan keimanannya. Mereka menyembah berhala, mereka bernyanyi menghibur para tamu. Seperti apa? Berfoya-foya. Senang sekali mereka itu menghabiskan uangnya untuk kesenangan. Kesenangan yang ada di dunia. Mereka itu bermain judi, bermabuk-mabukan, minuman keras. Itu paling sering. Dan mereka sering berperang. Dengan hal-hal yang sepele pun mereka sering berperang. Seperti misalnya memperebutkan sumber mata air. Jangan salah Nana, ketika mendapatkan sumber mata air tidak harus wah sumber mata air hidup dengan tenang seperti sekarang misalnya. Kalian mau tinggal dimanapun kalian bisa. Nah dengan tenang. Tapi kalau zaman dahulu itu di Mekah itu tidak bisa. Mereka itu kalau ingin menemukan sumber mata air atau ingin menetap di situ, mereka harus berperang. Nanti siapa yang menang, mereka lah yang menetap. Dalam hal-hal sepele, mereka sering berkelahi. Dan karena mereka hidupnya bersuku-suku, jadi mereka itu memperkuat sukunya atau kelompoknya. Satu kelompok merasa disakiti, kelompok yang lain marah dan ikut berkelahi. Seperti zaman sekarang ya anak-anak, ketika kalian melihat tawuran atau perkelahian antar kelompok, itu mereka termasuk bangsa jahiliyah. Seharusnya kita semua itu dengarkan dulu apa permasalahannya dan harus bagaimana cara menyelesaikannya.
Tidak zaman seperti dahulu, ketika satu orang tersakiti, kelompok yang lain bertengkar atau berkelahi. Itulah zaman jahiliyah. Banyak lagi anak-anak. Ada lagi seperti membunuh bayi perempuan. Dan kebiasaan buruk masyarakat Arab pra-Islam ini kalian bisa lihat di buku paket. Ya anak-anak, ada juga. Dan nanti akan kita bahas di materi yang selanjutnya. Kebiasaan buruk juga ada, kebiasaan baik bangsa Arab pra-Islam. Anak-anak, kehidupan masyarakat Arab pra-Islam pada zaman dahulu, hidupnya itu tidak teratur, tidak terarah. Seperti apa? Suka berperang, kekerasan, dan hidupnya bersuku-suku. Mereka mempunyai watak yang keras. Kenapa watak yang keras? Karena memang menuntut kehidupannya kepada kekerasan dan juga yang suka berperang. Lanjut kembali, tempat tinggal masyarakat Arab pra-Islam itu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ada masyarakat perkotaan, ada masyarakat pedesaan. Dan masyarakat perkotaan itu hidupnya menetap. Ya, menetap itu tetap, tidak ke mana-mana. Ya, seperti kalian punya rumah misalnya di Pamulang, itu seringnya di Pamulang, lama di Pamulang. Ya, menetap namanya. Kalian tidak pindah sono, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Dan ada juga yang masyarakat pedesaan tuh hidupnya seperti apa? Berpindah-pindah. Jadi mereka yang hidup di pedesaan itu hidupnya berpindah-pindah. Dan menetap itu biasanya disebut dengan hadrari. Tahu suku hadrari. Dan kalau yang di pedesaan yang suka berpindah-pindah disebut juga dengan badui. Nah, suku badui ini sering lona berpindah-pindah di mana dia mencari tempat sumber mata air dan hidupnya tidak menetap. Di mana dia sumber mata air, disitulah ada suku badui. Kalaupun mereka sudah bosan, mereka cari lagi tempat lain. Nah, berpindah-pindah. Pekerjaan suku hadrari atau masyarakat perkotaan itu adalah pekerjaannya atau mata pencariannya bertani dan berdagang. Dan pekerjaan pedesaan, masyarakat pedesaan atau suku Baduy adalah berternak. Nah, Anda bisa lihat gambar di samping mereka suku Baduy yang mempunyai tempat yang berpindah-pindah. Mereka mendirikan tenda-tenda. Nah, disitulah mereka sambil beristirahat. Ternak-ternaknya itu sambil diberi makan di sumber mata air. Anak-anak bisa lihat gambar di samping Mekah pra-Islam, di mana ilustrasi ini menggambarkan tentang kotak Mekah atau bangunan suci Ka'bah yang berada di padang pasir. Dan kita lihat ada pula air Zam-Zam kedekatannya dengan Ka'bah. Dan anak-anak harus tahu, apa yang harus kita tahu? Pemerintahan di kota Mekah dipegang oleh suku Quraisy. Jadi ada pemerintahan kecil nih. Nah, kenapa? Pemerintahan ini itu menjaga Ka'bah yang sudah didirikan lama oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan pemerintahan ini dipegang oleh suku Quraisy. Kalian ingat suku Quraisy itu termasuk siapa ya? Ya, Nabi Muhammad SAW atau kakeknya Nabi Abdul Muthalib ya, dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam termasuk kepada suku Quraisy. Dan pemerintahan kota Mekah itu dipegang oleh Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW yang ditugaskan untuk menjaga Ka'bah. Anak-anak, pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Ismail, setelahnya itu banyak orang-orang yang mengunjungi Ka'bah atau berpergi haji. Jadi Abdul Muthalib ini ketika sudah musim haji, itu ditugaskan untuk apa? Nah,
ditugaskan untuk menerima tamu dari negara-negara lain dan mengisi penuh jambangan air minum dengan air Zam-Zam. Jadi orang-orang dari negeri lain atau dari kota lain itu mereka datang ke Ka'bah untuk berhaji dan di sana itu mereka membawa tempat minum. Dan tugasnya adalah Abdul Muthalib tugasnya itu adalah menerima tamu tuh dari luar. Ayo untuk mengisi dan juga mengisi jambangan air minum dengan air Zam-Zam. Jambangan itu kayak tempat minum ya nak, dan di situ diisi oleh lingkungan atau masyarakat Mekah yang membantu Abdul Muthalib atau kakeknya untuk mengisi air Zam-Zam. Jadi untuk haji itu sudah ada ya nak sejak zaman Abdul Muthalib atau sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita masyarakat Arab pra-Islam telah selesai. Dan anak-anak, ibu ucapkan terima kasih. Semoga anak-anakku sekalian semua selalu mendapatkan kesehatan dan dimudahkan dalam menuntut ilmu ya nak. Dan materi kita hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Dan anak-anakku sekalian, siapa yang ingin bertanya, silakan ke WhatsApp ibu pribadi. Ayo anak-anak, ibu tunggu pertanyaan kalian dan ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.